Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda, asal-usul, mitos, dan juga misteri Gunung Limo. Gunung Limo yang ada di Provinsi Jawa Timur, atau tepatnya di Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Bagaimana kisah legenda, misteri, dan mitos Gunung Limo ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Gunung Limo adalah sebuah gunung yang terletak di Desa Manren, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Gunung Limo dapat diakses melalui Terminal Arjo Winangun menuju Desa Kebonagung, Desa Gawang, Desa Sidomulyo, dan Desa Manren. Jalur pendakian Gunung Limo diawali sebuah pintu batu yang sangat sempit, sehingga pendaki harus berjalan miring. Setelah itu, di bagian dekat puncak akan ditemui batu pongan. Di batu pongan tersebut, pengunjung atau pendaki dapat melihat dengan bebas wilayah-wilayah pedesaan dan juga perkotaan yang terletak di bawahnya. Adapun legenda Gunung Limo sangat erat kaitannya dengan masa akhir Kerajaan Majapahit, yaitu kisah Ki Tunggul Wulung. Dan berikut adalah kisah legendanya. Cerita dimulai di mana saat Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan yang menjadi Raja Majapahit adalah Brawijaya V, yang mana putra Brawijaya V menikah dengan seorang putri Cina. Dan menurut kepercayaan masyarakat Jawa, bila orang Jawa menikah dengan orang Cina, maka orang Jawa tersebut akan kalah dalam segala hal. Brawijaya V menyadari hal tersebut. Beliau kemudian menyiapkan seseorang untuk berjaga-jaga apabila hal tersebut atau adanya huru-hara benar-benar terjadi. Seseorang yang dipersiapkan oleh Brawijaya V adalah Ki Tunggul Wulung. Prabu Brawijaya V menyuruh Ki Tunggul Wulung untuk bersemedi di Gunung Lawu. Ki Tunggul Wulung berangkat ke Gunung Lawu setelah menerima arahan Prabu Brawijaya V. Sesampainya di Gunung Lawu, Ki Tunggul Wulung bertemu dengan Pandito atau seseorang yang sakti. Di masa itu jugalah agama Islam masuk ke tanah Jawa melalui daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan karena tidak ingin masuk agama Islam, maka ketiga saudara Ki Tunggul Wulung, yaitu Ki Brayut, Ki Buwono Keling, dan Ki Tiyoso, mereka melarikan diri ke daerah selatan sesuai dengan petunjuk gurunya. Sebenarnya mereka berempat bukan saudara kandung, melainkan saudara satu perguruan. Berjalanlah selama 40 hari, dan setelah mencapai tempat yang tinggi, lihatlah ke arah bawah. Bila kalian melihat tempat yang datar, tempat itulah yang dinamakan Alas Wangker Kidul. Itulah petunjuk guru mereka. Sesampainya di Wangker Kidul, perjalanan mereka kemudian dibagi menjadi 3, yaitu Ki Buwono Keling lewat sebelah utara, Ki Tiyoso lewat pesisir selatan, dan Ki Brayut lewat tengah hutan. Singkat cerita, Majapahit mengalami huru-hara besar, dan Ki Tunggul Wulung akhirnya turun gunung. Namun, beliau tidak bisa memadamkan huru-hara tersebut. Kemudian Ki Tunggul Wulung memutuskan untuk mencari ketiga saudaranya dengan meminta petunjuk dari sang guru. Namun sang guru dalam keadaan kritis, dan dalam hembusan napas terakhirnya ia pun berpesan untuk menggali makam dengan tongkatnya. Setelah peristiwa tersebut,
Ki Tunggul Wulung mencari ketiga saudaranya dan sampailah di tempat yang dinamakan Astono Gentong. Dari situlah ia melihat gunung yang berjajar 4, tidak 5 bila dilihat dari Astono Gentong. Kemudian ia mempunyai firasat bila saudaranya berada di gugusan gunung tersebut. Namun sesampainya di gunung tersebut, ia tidak bertemu dengan saudaranya. Dari gugusan gunung yang berjumlah 5, salah satunya adalah tempat untuk bertapa atau bersemedi atau juga teteki. Dikisahkan pula, Ki Tunggul Wulung yang merupakan orang pertama yang membuka lahan atau babad alas di sekitar lereng Gunung Limo. Adapun untuk mencapai lokasi pertapaan yang ada di Gunung Limo, para pendaki kini harus melewati banyak rintangan seperti tangga Ondorante. Selain itu, para pendaki harus menembus hutan lebat, tebing yang terjal, serta Selo Matangkep. Selo Matangkep adalah sebuah celah sempit di antara batu besar yang hanya cukup dilewati sebadan orang saja. Di pintu masuk Selo Matangkep tersebut, dipercaya apabila ada pengunjung yang berniat jahat, maka ia tidak akan bisa melewatinya. Sementara itu, bagi yang berniat baik untuk berkunjung ke pertapaan, kendati mustahil, ia berbadan besar maupun kecil bisa melewatinya. Selain itu, masih banyak sejuta aura mistis sebagai cermin keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah kisah legenda mengenai Gunung Limo. Selain itu, di Gunung Limo atau tepatnya di Pacitan, ada budaya khas masyarakat Pacitan yang berasal dari lereng Gunung Limo, yaitu di Kecamatan Kebonagung. Keyakinan masyarakat sekitar Gunung Limo yang masih menganggap memiliki nilai magis diwujudkan dengan bentuk upacara atau ritual di daerah tersebut. Namanya adalah upacara tetaken. Upacara ini dilaksanakan masyarakat Gunung Limo setiap tanggal 15 Muharram atau Suro. Upacara berbentuk ritual ini sudah turun-temurun dilaksanakan masyarakat di sekitar lereng Gunung Limo. Tepatnya berada di Desa Manren, Kecamatan Kebonagung. Ritual upacara tetaken ini merupakan upacara bersih desa atau sedekah bumi. Model dari ritual ini adalah ketika sang juru kunci Gunung Limo, Somo Sogimun, turun gunung lalu kembali ke masyarakat bersama 16 anak buahnya yang sekaligus murid-muridnya. Mereka baru selesai menjalani tapa di puncak Gunung Limo dan akan kembali ke tengah masyarakat. Tetaken adalah tradisi khas masyarakat kaki Gunung Limo yang masih dipelihara dengan baik hingga saat ini. Bagi masyarakat Pacitan, Gunung Limo adalah simbol kekuatan dan nilai spiritual, sehingga ritual tetaken menjadi budaya yang unik bernuansa spiritual juga. Tetaken berasal dari bahasa Sangsakerta yang berarti teteki atau maknanya adalah pertapaan. Tidak heran, dalam pelaksanaan ritual ini, suasana religius yang kental namun juga sederhana menandai ritual tetaken. Sejarah awal mula upacara ritual tetaken ini bermula dengan kisah ketika Ki Tunggul Wulung bersama adiknya yaitu Ki Mrayat melakukan pengembaraan setelah menerima titah dari Prabu Brawijaya V. Tujuannya melakukan pengabdian dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa setelah bertapa di Gunung Lawu. Namun dalam perjalanannya dua orang ini berpisah.
Ki Brayat memilih tinggal di Sidomulyo, sementara Ki Tunggul-Wulung memilih lokasi yang sepi di puncak Gunung Limo, Kebonagung. Diceritakan juga bahwa Ki Tunggul-Wulung adalah orang pertama yang melakukan babad alas di kawasan Gunung Limo, yang kelak kemudian disebut Desa Manren. Itulah kisah legenda, misteri, dan juga ritual yang ada di Gunung Limo. Terima kasih sudah menyimak kisah misteri, mitos, dan juga legenda Gunung Limo ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda berbagai gunung lainnya, baik yang ada di tanah Jawa maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.